Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti jejak sunnahnya sampai nyawa kita terlepas dari raga yang kita cintai ini. Jamaah sekalian, sehat ya jamaah sekalian? Kaum ibunya belum kelihatan ya. Mungkin di atas barangkali ya. Jamaah sekalian, tema taklim dan kajian pada malam Jumat, malam Sabtu ini, terkait dengan bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menata dan juga membangun umat. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Ahzab tadi yang dibacakan oleh imam besar kita Ustadz Mansur Tambak Al-Hafiz, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun. Ya, ada dua, bisa dibaca iswah, bisa dibaca uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya, jamaah sekalian, di sini ada yang menarik ya. Firman Allah dimulai dengan kata lam dan juga qad, huruf lam dan juga kata qad. Huruf lam ini itu menunjukkan sebuah penguatan, penekanan, penguatan dan juga penekanan. Penguatannya itu ada dua. Pertama huruf lam dalam kata laqad, yang kedua kata qad. Ya. Jadi penguatannya double. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Mumtahanah misalnya, Allah memberikan penjelasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum fi Ibrahim. Ya. Sesungguhnya dalam Nabi Ibrahim itu ada tauladan, tetapi tidak memakai huruf lam. Nah, bedanya ketika menjelaskan pada diri Nabi Muhammad SAW itu dimulai dengan huruf lam,
dan juga diperkuat lagi dengan kata-kata qad, ya. Laqad kana, sesungguhnya, ya. Jadi di sini ada pengertian dua sesungguhnya. Lam ini menunjukkan penguatan, qad juga menunjukkan penguatan. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan dan juga menjelaskan dalam diri Nabi Muhammad itu begitu banyak contoh, ya. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri pribadi Rasulullah itu terdapat tauladan yang baik, ya. Nah, kita buka banyak tafsir, ya. Kata uswah ini di dalam tafsir Al-Muyassar misalnya, tafsir terbitan Kementerian Arab Saudi, uswah itu diartikan adalah tauladan yang baik, tauladan yang patut dicontoh, ya. Apa yang dipatut dicontoh dalam diri pribadi seorang Rasulullah yang bernama Nabi Muhammad itu, ya. Maka menurut tafsir Al-Muyassar itu bahwa setiap perkataan, ya, setiap perkataan, perbuatan dan juga takrirnya Rasulullah itu bisa menjadi contoh, ya, bisa menjadi teladan. Nanti kemudian diperjelas oleh pakar tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, bahwa uswah itu ada dua, ada uswah dalam masalah agama, dan yang kedua ada uswah dalam masalah muamalah, ya. Dalam masalah ibadah, kata Imam Al-Qurtubi, pakar tafsir abad ke-13, dalam masalah ibadah itu kita wajib mencontoh Rasul, wajib mencontoh Rasul. Jadi segala apa yang dicontohkan Rasul dalam masalah ibadah itu hukumnya wajib kita untuk meniru setiap jejak langkah Rasul, ya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kalau masuk ke dalam kategori muamalah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan perdagangan, hubungan masalah keduniaan dan seterusnya, maka hukumnya al-mustahab, hukumnya sunnah, ya. Sunnah yang dikategorikan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak menjadi masalah, ya. Nah, contoh-contoh Rasul jamaah sekalian dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan Nabi sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang pebisnis, ya, karena Nabi Muhammad itu sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala agama, jenderal perang, kepala pengadilan dan seterusnya. Nabi Muhammad begitu banyak contoh, ya. Dalam kehidupan sehari-hari jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu sudah sejak lama, sejak muda itu diberikan gelar yang namanya gelar Al-Amin. Nah, kita sudah maklum bersama, Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin itu diberikan oleh orang non-muslim, oleh orang kafir Quraisy, ya, orang yang sangat dipercaya. Apa buktinya? Nah, buktinya suatu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke kota Madinah, ya. Hijrah itu dalam sejarah terjadi pada tahun 622 Masehi, ya. Sebelum berangkat hijrah,
Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Jadi di satu sisi Nabi Muhammad itu orangnya dibenci, banyak dicaci, diboikot, bahkan mau dibunuh karena mengemban misi dakwah kerusalannya, ya. Tetapi di sisi lain jamaah sekalian, ada yang sangat menarik. Meskipun dibenci, meskipun sering diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, tetapi ketika nitip barang-barang yang berharga itu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwa Rasul itu diberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya oleh orang yang kafir Quraisy, ya. Jadi orangnya sangat dipercaya. Jamaah sekalian, kalau kita kembalikan ke dalam hidup keseharian kita, ya, tentu banyak hal yang bisa kita jadikan contoh pribadi Rasul, akhlak Rasul dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh kecil jamaah sekalian di tengah keluarga kita misalnya begini, kita ditanya sama anak, ayah nanti besok sore ayah pulang kerja jam berapa? Kira-kira kita mau menjawab apa adanya atau mau menjawab ngambang kepada anak-anak? Anak-anak kita itu kan masih polos ya, usia 7 tahun, 8 tahun, usia-usia anak SD, SMP itu butuh jawaban yang pasti. Kalau jawaban kita tidak jelas, maka jawaban kita akan dikejar. Jam berapa ayah sorenya? Kalau pulang sore, oh ayah pulang jam 5, nah insya Allah. Berikan kata-kata insya Allah. Kenapa? Karena khawatir kalau kita janji sama anak jam 5 sudah sampai rumah, ternyata kita di tengah jalan terjebak macet. Apa jadinya? Kita di hadapan anak, kita di hadapan istri, kepercayaan kita sudah dilakukan. Maka paling tidak, kalau kita janji sama anak kita, sama istri kita, janjilah dengan spare waktu yang kira-kira bisa dikejar. Kalau misalnya kita janji, oke nah alhamdulillah, mudah-mudahan ayah pulang nanti sore jam 6 misalnya. Pas begitu kita pulang dari kantor sampai rumah setengah 6, itu kan kita lebih cepat nyampe ke rumah. Ini artinya kita berusaha untuk bisa dipercaya di tengah-tengah keluarga kita. Ini bentuk kepercayaan anak dan juga istri kepada kita. Gimana jadinya kalau kita menjadi orang yang pebisnis, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua RT misalnya, menjadi ketua RW, menjadi Pak Lurah. Kalau pribadi kita, akhlak kita tidak bisa dipercaya oleh masyarakat kita, ya, terkecil masyarakat di tengah keluarga kita, maka yang terjadi bagaimana terhadap diri kita? Karena membutuhkan kepercayaan. Sebagai seorang kepala keluarga juga membutuhkan kepercayaan. Ya, tentu kita tidak mau banyak hal-hal yang dalam tanda petik kita tidak memberikan kepercayaan kepada istri dan anak. Misalnya kalau kita gajian, kita punya gaji misalnya 7 juta, mengaku kepada keluarga kita 5 juta. Di suatu waktu mungkin istri kita penasaran sebenarnya berapa sih gaji ayah itu. Gimana itu jamaah sekalian? Apakah kita terus terang mengatakan apa adanya bahwa gaji kita itu 7 juta? Atau justru kita tutupi gaji kita 5 juta, yang 2 juta kita simpan untuk hal-hal yang dalam tanda petik tidak jelas, ya. Sebaiknya kita bicara sama anggota keluarga kita,
bahwa gaji ayah segini, silahkan dikelola. Untuk apa? Untuk memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada istri. Gaji kita dikelola untuk SPP anak, untuk biaya keperluan kehidupan kita sehari-hari, untuk berbagai macam keperluan yang pada akhirnya dengan bermodalkan kita jujur, kita amanah kepada keluarga, maka sebaliknya istri pun dan anak kita, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, pasti istri dan anak kita akan percaya. Jadi aplikasi dalam kehidupan rumah tangga sangat penting menjadi seorang pemimpin, kepala keluarga yang dipercaya oleh anggota keluarga kita. Nah, kalau kita taikan jamaah sekalian menjadi ketua RT misalnya, kita mungkin jamaah sekalian tidak akan terpilih menjadi ketua RT kalau diri kita tidak dipercaya sama masyarakat. Nah, contoh Nabi Muhammad, meskipun dia dibenci, banyak dicaci, bahkan mau dibunuh oleh kafir Quraisy, tapi terkait dengan titipan alat-alat rumah tangga yang penting, itu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bahwa modal amanah, modal gelar Al-Amin itu sangat penting untuk membangun kehidupan rumah tangga dan bertetangga, ya. Jadi jamaah sekalian, kehidupan kita di zaman sekarang tentu sangat berbeda dengan kehidupan kita 10 tahun ke belakang, ya. Ketika kita sudah aktif di handphone kita, ya, kita yakin semua punya handphone, ya. Ada nggak yang nggak punya handphone, jamaah sekalian? Tentu semua punya handphone, ya, karena handphone sudah menjadi barang wajib, seperti menjadi makanan pokok, ya. Mungkin kita pernah pergi ke kantor, pergi kerja kemanapun, pas begitu kita ngodok kantong, ternyata handphone kita ketinggalan, pasti kita pulang lagi ke rumah. Kenapa? Karena handphone ini sudah menjadi, kalau makanan pokok, bukan makanan pengganti lagi, tapi makanan pokok. Jadi harus dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena di handphone ini barangkali banyak pekerjaan yang penting. Barangkali di antara kita atau jamaah-jamaah yang lain ada yang menjadi supir online. Tentu tidak boleh lepas dengan yang namanya handphone. Barangkali di antara kita ada yang bisnis, yang menggunakan bisnisnya online, tentu gak bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, handphone ini jamaah sekalian, dari percakapan kita sehari-hari, misalnya di media sosial, di WhatsApp, di Facebook dan seterusnya, tentu ada perkataan-perkataan yang membuat kita jujur, ada perkataan kita yang membuat kita diumpatkan perkataan kita. Jadi dengan mengatakan bahwa perkataan kita itu diumpatkan, dalam tanda petik kita menuju seperti mau bohong, ya. Itu demi untuk keselamatan. Misalnya kalau ada pencuri lari ke rumah kita, mau dikeroyok, mau dibunuh, apakah kita mau terus terang? Tentu untuk menjaga jiwa pencuri supaya tidak dibunuh sama massa, maka kita lindungi dengan cara berbohong. Tentu berbohong di sini adalah berbohong yang diperbolehkan oleh agama, karena ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka hibdun naf, menjaga jiwa. Karena tujuan agama Islam itu salah satunya adalah untuk menjaga jiwa, hibdun nafsi, menjaga jiwa. Berbohong dalam rangka menyelamatkan jiwa orang lain itu menjadi dibolehkan, ya. Tapi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga, berbohong yang tidak punya tujuan untuk kemaslahatan umat, sebaiknya kita kembali kepada sikap, kembali kepada akhlak kejujuran kita, supaya apa?
supaya masyarakat kita, tetangga kita, keluarga kita percaya sama kita, ya. Kalau sudah percaya, maka potensi kita bisa memberikan dakwah, bisa memberikan ceramah, bisa membantu mereka, bisa meminjamkan, atau kita juga bisa pinjam kepada mereka. Kenapa? Karena butuh kepercayaan. Jadi modal gelar Al-Amin ini sangat diperlukan ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, atau justru dengan kolega-kolega kita di kantor, dengan teman-teman kita di berbagai ranah kehidupan. Itu butuh kepercayaan, ya. Jamaah sekalian, suatu waktu saya pernah mempercayakan meminjamkan uang kepada seseorang. Ini terjadi sekitar tahun 2003-2004, ya, sudah 8 tahun, sudah belasan tahun ke belakang. Awalnya saya percaya, saya pinjamkan uang sekian juta. Pas begitu kita mau ngambil, ternyata orangnya pergi entah kemana. Padahal itu sahabat saya, sahabat yang dipercaya karena kerja bareng. Pas begitu mau bayar hutang, ternyata orangnya pergi entah kemana. Kalau kita mau minjamkan uang kepada orang tersebut, tentu kita berpikir 2 kali. Kenapa? Karena kepercayaan kita sudah tidak ada kepada orang tersebut, ya. Jadi kepercayaan ini sangat penting untuk membangun umat, paling tidak umat yang ada di tengah-tengah keluarga, ya. Di contoh Rasul itu sangat banyak, jemaah sekalian, ya. Itu dikaji penuh sama Dr. Safi Antonio dalam bukunya Leader and Super Manager, ya. Nabi Muhammad Leader and Super Manager. Itu banyak dikaji, ya. Banyak dikaji dari segi sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang jenderal perang, itu banyak dikaji, ya. Sebagai seorang tetangga misalnya, suatu waktu Rasulullah itu kalau mau pergi ke masjid, mungkin kalau jamaah sekalian berangkat dari klaster yang seberang mau ke sini, ya, Nabi Muhammad mau berangkat dari rumah ke masjid itu melewati pojokan-pojokan rumah Yahudi. Ketika melewat depan rumah Yahudi, itu diludahi, ya, diludahi. Besoknya lagi begitu terus. Besoknya terus, ya, setiap hari ketika Nabi Muhammad mau ke masjid terus diludahi. Suatu waktu Nabi Muhammad kehilangan seorang Yahudi. Ini kok setiap hari biasanya kalau saya melewati rumah seorang Yahudi selalu diludahi. Pas begitu selesai sholat, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku," misalnya, "kemana seorang Yahudi itu yang sering meludahiku?" Usut punya usut, jamaah sekalian, pas begitu dicek, begitu ditelusuri, ternyata orang Yahudi itu dalam keadaan sakit keras, ya. Nabi Muhammad tahu bahwa orang Yahudi itu dalam keadaan sakit keras. Maka Nabi Muhammad tidak banyak pikir, langsung nengok ke orang Yahudi itu. Sampai rumah, ya, tentu dengan ucapan salam. Mungkin kalau kita ngetok pintu dulu, tok tok tok, "Assalamualaikum," ya. "Waalaikumsalam." "Man bilbab," siapa di pintu? "Saya," kata Rasul. Pas begitu mendengar kata "saya", seorang Yahudi itu bergetar hatinya. Dalam hatinya mungkin ngegerendeng, jangan-jangan Nabi Muhammad mau membalas keburukan saya. Pas begitu masuk ternyata tidak, ya. Bahkan seorang Yahudi itu sangat sedih. Kenapa sedih? Sedihnya itu orang yang sering diludahi justru menjadi orang yang pertama nengok dirinya ketika sakit. Tetapi sahabat-sahabatnya, teman-teman yang lain,
dalam keadaan dekat, justru orang yang paling belakang nengoknya. Nabi Muhammad yang tiap hari diludahi, terus diludahi, justru menjadi orang yang pertama nengok kepada orang Yahudi yang sedang sakit itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu punya jiwa yang lapang dada, punya jiwa pemaaf. Nah, jiwa pemaaf itu punya dampak pengaruh psikologi yang kuat, jemaah sekalian. Kalau kita menyimpan dendam, ya, misalnya kita suatu waktu pernah dimarahi sama seseorang, karena kita nggak berani melawan, kemudian kita menyimpan dendam. Nah, menyimpannya dendam itu secara psikologi justru itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Lama kelamaan banyak dendam, banyak teman itu merusak kalbu kita, merusak hati kita. Kalau kita setiap hari menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan dendam kusumat, maka secara psikologi justru jiwa kita tidak sehat. Maka Islam menganjurkan kepada kita semuanya, kalau kita marah maka berwudulah. Kenapa berwudu? Karena jamaah sekalian, berwudu itu punya fungsi dan juga punya nilai kesehatan. Ya, kalau kita wudu kan yang dibasuh pertama itu kan muka dulu, ya. Muka dulu dibasuh. Setelah dibasuh, secara ilmu kesehatan di situ ada proses yang disebut dengan vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Proses pelebaran pembuluh darah. Ya, kalau pembuluh darah kita lancar mengalir ke seantero tubuh kita, maka jantung kita sehat memompa ke seluruh tubuh kita. Ya, kalau jantung kita berdetak dengan lancar, ya, darah kita mengalir dengan deras ke berbagai anggota tubuh kita, maka itu justru menghambat terjadinya penggumpalan darah. Kalau penggumpalan darah dihambat, maka stroke akan pergi jauh. Karena salah satu indikasi orang yang stroke itu terjadinya penggumpalan darah. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan kita untuk bangun subuh. Nah, bangun subuh itu dalam rangka untuk menggerak-gerakkan badan kita lewat sholat, lewat melangkahkan kaki kita menuju masjid. Ya, ini juga ada penelitiannya di barat ini. Jadi ternyata jamaah sekalian, maksudnya Allah menyuruh kita bangun subuh itu bukan semata-mata tanpa ada maksud, tetapi bangun subuh itu ada hikmah yang besar untuk kemanfaatan kita. Dan manfaatan kita itu kembali kepada fisik kita dan juga kembali kepada rohani kita. Ya, bangun subuh ternyata jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu ada penggumpalan darah. Kalau pergumpalan darah itu jiwa kita tidak banyak bergerak, maka itu sangat berbahaya penyakit stroke tadi. Maka Allah menyuruh kita bangun lewat sholat subuh. Lewat sholat kita menggerak-gerakkan tubuh kita. Lewat sholat kita, ya, naik turun, kadang duduk, kadang berdiri. Itu yang membuat kita menjadi sehat, yang membuat darah kita itu mengalir dengan lancar. Ini hikmah kesehatannya. Hikmah rohaninya, tentu jamaah sekalian, di pagi buta kita berdialog dengan Allah lewat sholat. Karena orang yang dekat dengan Allah itu orang yang punya kebahagiaan yang sejati. Ya, maka kebahagiaan itu tidak jauh-jauh jemaah sekalian. Ya, kita sholat, maka kita sebenarnya sedang mendekati kebahagiaan. Apa bukti kebahagiaannya? Bukti kebahagiaannya di awal ketika kita berwudu, maka muka kita itu terdorong untuk gembira. Karena di muka kita itu, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, ada yang bernama sel endorfin. Sel endorfin itu sel kebahagiaan. Kalau disentuh dengan air, disentuh dengan senyuman,
maka sel endorfin itu bekerja dan pada akhirnya kita bisa menjadi gembira dan juga bahagia. Jadi sholat itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, oleh karena itu agama mendorong kepada kita semuanya untuk bangun subuh, untuk bangun tahajud, kemudian diteruskan dengan sholat subuh. Agar apa? Agar fisik dan rohani kita menjadi sehat. Karena sehat fisik dan sehat rohani itu adalah pesan ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Rasul itu kan pernah bergulat dengan yang namanya ruhana. Ketika Rasul bergulat dengan ruhana, Rasul kalah. Tapi Rasul yang memberikan hadiah. Nah, ini yang menarik, akhlak Rasul. Rasul bergulat dengan ruhana, kemudian kalah, tapi justru Rasul yang memberikan hadiah kepada sahabat ruhana itu. Ya. Ini olahraga menunjukkan bahwa umat Islam fisiknya harus kuat. Al-mu'minu qawiyyu khairu minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh agama, lebih dicintai oleh agama Islam daripada mukmin yang lemah. Maka lewat Rasul mencontohkan kepada kita semuanya bergulat dengan ruhani dalam rangka untuk memperkuat fisik kita semuanya. Jadi Rasul itu luar biasa, badannya kekar, kuat. Ya. Rasul itu ibadahnya juga begitu kuat, tahajudnya luar biasa, sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Itu saking nikmatnya bertemu dengan Allah lewat sholat. Ya. Jadi kekuatan fisik, kekuatan rohani itu menjadi pesan bahwa kita harus kuat fisik dan rohani dalam rangka menata dan juga membangun umat. Paling tidak kita menata anak dan istri kita. Anak dan istri kita ajak sholat bareng sewaktu-waktu. Misalnya di suatu maghrib kita sengaja tidak ke masjid. Untuk apa? Untuk mendidik anak kita. Sampai misalnya ke rumah jam 5:30 kita mandi, kemudian sehabis pas begitu azan, kemudian kita sholat bareng sama anak dan istri kita. Selesai sholat bareng, kemudian kita ngaji bareng dengan anak dan istri kita. Itu kan nikmat, membawa kebahagiaan. Ya. Setelah sholat bareng, ngaji bareng, dilanjutkan dengan makan malam bareng. Itu membangun kebersamaan lewat makan bareng. Ya. Karena Nabi juga begitu, jamaah sekalian. Suatu waktu Nabi itu diundang oleh seorang Yahudi. Ketika Nabi diundang sendirian, Nabi nggak mau. Tapi pas begitu Nabi diundang dengan istrinya, Nabi berangkat kondangan bersama istrinya, makan malam di luar. Ini menunjukkan bahwa harmoni keluarga itu mesti ada agar kita bisa menata umat di sekitar keluarga kita. Jamaah sekalian, barangkali ini secuil kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menata keluarga kita lewat akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung jamaah sekalian, karena secara pribadi saya pun masih dalam kondisi belajar. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama tutup taklim dan kajian kita pada malam Sabtu ini dengan sama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.